Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kepada saudara-saudaraku semua dimanapun berada, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam urian-urian kami tentang ilmu-ilmu hakikat. Kali ini kami akan membahas tentang Quran hakikat. Quran hakikat adalah Quran ruh, atau kitab hakikat adalah kitab ruh. Ruhnya kitab mushaf, yang itu berupa nur atau cahaya yang tidak berlafal dan berhuruf, tapi bisa dibaca. Karena itu merupakan pengetahuan laduni dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dikatakan kitab diri. Jadi ruh, kitab ruh itu bisa dikatakan kitab diri, membaca diri sendiri. Dalam Al-Quran disebutkan Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, bacalah kitabmu, artinya bacalah dirimu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, cukup dengan kamu membaca dirimu, kamu bisa menghisap, mengoreksi dirimu sendiri. Untuk bisa mengoreksi diri itu tentu dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara ditanami nur kitab dan nur iman dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikembangkan nur iman dan nur kitab itu sehingga bisa menguasai diri. Akhirnya bisa membaca diri sendiri. Itu adalah merupakan ruhnya mushaf. Jadi Al-Quran mushaf itu seperti jasad, rohnya adalah kitab qadim, kitab qadimnya. Walaupun toh semua itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mushaf itu juga dari sisi Allah, tidak karangan Nabi Muhammad, tidak karangan Nabi Muhammad. Semua adalah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan mukjizatnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kitab mushaf, kitab suci Al-Quran itu dengan pakai bahasa Arab, bahasa utusannya. Wa ma kana li rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Semua para rasul itu wahyunya dari bahasa utusan itu sendiri, bahasa rasul itu sendiri. Ini kedua-duanya, antaranya kitab jasad dan kitab ruh, itu semuanya adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Artinya kedua-duanya adalah bisa menjadi petunjuk
bisa menjadi petunjuk. Nah, kalau kita membaca kitab mushaf, sertailah harus beserta dengan nurnya, dekat getarannya, karena itu ada merupakan rohnya sehingga bisa hidup. Karena banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, justru Quran itu bisa melaknati. Kambing qori'in wal Qur'anu yal'anu. Karena apa? Membacanya tidak beserta dengan nur. Untuk bisa membaca Quran mushaf yang bisa beserta dengan nur, tentunya memakai ruh bacanya, memakai hati yang hatinya itu sudah diaktifkan, dibangkitkan. Artinya dibangkitkan adalah ditanami nur kitab dan nur iman atau dibayar. Itulah yang merupakan pedoman bagi kita semua sebagai umat Islam adalah kitab suci Al-Quran. Hanya di kitab suci Al-Quran tidak hanya sebagai bacaan-bacaan saja, walaupun toh dibaca pun itu juga merupakan nilai-nilai ibadah. Tapi kalau membacanya itu tidak beserta dengan nur, itu juga akan menjadikan kekosongan, tidak ada isinya sama sekali. Jadi semua ibadah itu ada ibadah lahiriah dan batiniah, ada ibadah syariat dan ada ibadah hakikat. Semoga harus bisa bersinergi, bisa sinkron, bisa berbarengan antara ibadah hakikat dan syariat. Itulah yang menjadi peringatan bagi kita semua, bagi orang-orang yang ingin meningkatkan agamanya ke level hakikat. Maka dari itu bertarikatlah kamu semua. Setelah itu kamu baru bisa bersungguh-sungguh dalam menempuh agama, bisa mengenal Tuhanmu. Cukup sekian dari kami. Ini adalah tentang urean Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.